Di wilayah Garut, tepatnya Desa Mangkurayat, Kecamatan Cilawu, merupakan sentra pengrajin cincau. Sebagian warga di sini, selain bermata pencarian sebagai petani, beberapa warga biasanya juga mengisi waktu di sela antar masa tanam dan masa panen padi untuk menjadi pengrajin cincau. Salah satunya Pak Aep ini. Kata cincau sendiri berasal dari bahasa Hokkien, yaitu sincau. Kata ini biasa dilafalkan kalangan Tionghoa di seputaran Asia Tenggara untuk tumbuhan dari keluarga Mesona spesies, di mana daun dari tumbuhan ini memang dikenal merupakan bahan pembuatan gel kenyal berupa agar-agar. Di wilayah Indonesia hingga beberapa negara di Asia Tenggara mengenal dua jenis olahan cincau, yaitu cincau hitam dan cincau hijau. Cincau hitam biasanya terbuat dari daun Mesona palutris atau biasa dikenal dengan sebutan tanaman janggilan. Sementara cincau hijau terbuat dari tumbuhan Silea berbatamirs yang biasa tumbuh merambat. Duh, Ya Pak, udah cukup itu daunnya, udah banyak. Ayo pulang. ayo Pak, udah banyak nih. Iya. Terlalu banyak ini juga. Untuk dijadikan bahan cincau, biasanya menggunakan daun dari tumbuhan perdu ini yang tidaklah terlalu tua, di mana masih cukup lemas ketika disentuh dan permukaannya masih mengkilap. Karena biasanya sudah memiliki kandungan zat pati serta karbohidratnya yang cukup agar dapat mengental atau menjadi gel. Selain itu, bila daun terlalu tua, cita rasa dari cincau akan sedikit getir ketika diolah nanti. Dalam setiap pengolahan bahan makanan maupun minuman, terdapat beberapa tahapan yang menjadi kunci agar olahan makanan maupun minuman sempurna. Sebelum diolah menjadi bahan cincau, daun yang sudah dipanen harus dibersihkan terlebih dahulu dengan diseka atau dilap agar bersih dan juga kering. Karena bila masih mengandung air, cincau tidak akan mengental sempurna ketika diolah nanti. Proses pembuatan cincau sebenarnya cukuplah mudah, namun membutuhkan ketelatenan serta kesabaran. Sebagai tahap awal, daun cincau yang sudah bersih harus direbus terlebih dahulu sekitar 15 menit atau hingga berubah warna. Proses perebusan ini fungsinya agar daun cincau menjadi lebih lembek dan juga membuat proses ekstraksi pada daun cincau agar mudah mengental saat diperas nanti. Selanjutnya, daun cincau yang sudah direbus dan berubah warna ini pun dibilas dengan air dingin atau dicuci. Fungsinya, selain untuk membersihkan sisa kotoran, proses ini juga berfungsi untuk mendinginkan, sehingga dapat langsung diolah menuju tahap berikutnya. Cincau merupakan gelatin yang teksturnya serupa agar-agar yang diperoleh dari proses perendaman air hasil perasan daun. Gelatin cincau terbentuk karena kandungan karbohidrat pada daun mampu mengikat molekul-molekul air, sehingga mengental layaknya agar-agar atau jeli. Karenanya, daun yang sudah dicuci dilumatkan dengan diremas-remas dalam air dengan perbandingan 1:1 antara air dengan daun. Proses peremasan ini fungsinya agar didapat saripati serta karbohidrat yang terkandung pada daun. Meski terlihat mudah dan sederhana, namun proses peremasan ini seringkali menimbulkan busa atau buih. Karenanya, peremasan daun harus dilakukan di dalam air rendaman agar cincau tidak berbusa atau berbuih ketika mengental nanti. Selanjutnya, setelah daun diperas dan disaring agar terpisah dari ampas, kemudian ditambahkan air kapur sirih dan didiamkan sekitar 2 jam sampai cincau mengental dan membeku. Secara umum, bagi masyarakat Indonesia, cincau seringkali digunakan sebagai komponen utama minuman penyegar seperti es cincau. Tetapi kali ini, Ibu Eryani akan mencoba berkreasi dengan mengolah cincau bersama bumbu kuah bercita rasa pedas dan segar, layaknya olahan rujak yang juga khas Jawa Barat. Karenanya, sementara aku mengolah daun cincau,
Ibu Eryani menyiapkan beberapa bahan tambahan seperti bumbu. Khusus untuk bahan bumbu, Ibu Eryani menggunakan racikan sederhana dari bawang merah, bawang putih, dan juga cikur atau kencur yang menjadi komponen kunci dalam beberapa olahan sambal khas seputaran wilayah Garut. Semua bahan ini pun diulek hingga halus agar mudah ketika diolah bersama kinca, karena bumbu ini merupakan kunci dari cita rasa kuah. Proses pembuatan bumbu kuah pada olahan yang akan kami buat ini sebenarnya hampir mirip layaknya proses pembuatan kuah olahan pempek khas Palembang, di mana larutan kinca atau gula merah yang sudah dicairkan ini dimasak bersama bumbu yang telah dihaluskan tadi dan diberi tambahan cuka agar cita rasa kuahnya lebih segar serta menggugah selera. Semua perpaduan bahan ini pun dimasak atau direbus hingga mendidih dan matang. Sajian resep olahan cincau menjadi sajian masakan atau makanan seperti cincau rujak ini merupakan modifikasi dari olahan cincau yang dikenal mengandung cukup kaya serat. Cincau sering digunakan sebagai menu diet karena kandungan karbohidratnya yang tinggi namun rendah kalori. Selain itu, berdasarkan penelitian, serat dalam cincau juga mampu mengikat gula, lemak, dan kolesterol. Sehingga cukup baik untuk dikonsumsi dalam membantu menurunkan resiko diabetes, penyakit jantung, serta stroke.